yaitu roh kebenaran itu. Pertanyaannya, orang yang dikatakan sebagai nabi yang dinubuatkan itu mati enggak? Wafat enggak? Benarkah nabi yang dimaksud tidak wafat? Benarkah dia sudah ada di abad pertama bersama para murid? Jangankan di abad pertama, tidak dikenal. Ya. Yang kedua, dunia tidak melihat dia, tetapi kamu mengenal dia, maksudnya para murid mengenal dia. Benarkah nabi yang dimaksud tidak kelihatan secara fisik dan datang pada abad pertama setelah Yesus naik ke surga? Dan hanya para murid yang melihatnya? Ternyata tidak. Tidak dikenal Bapak Ibu. Siapa itu? Ya. Ini adalah sebuah bedah dari ayat yang diklaim. Yang ketiga, ia Parakletos, Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur. Ya, ada beberapa kata yang dipakai di situ, menyertai kamu para murid dan diam di dalam kamu para murid. Sekarang pertanyaannya, benarkah nabi yang dimaksud itu bisa diam dalam hati para murid Yesus? Sementara murid Yesus saja tidak mengenal dia. Karena dia baru ada pada abad ke-6 di tempat lain pula. Para murid Yesus itu di abad pertama bukan di tanah Arab mereka, tapi di tempat lain. Mereka nggak kenal, nggak cocok sama sekali. Dikatakan lagi di dalam perikop itu, yaitu perikop Injil Yohanes bab 14 dan bab 16. Dikatakan bahwa Yesus tidak meninggalkan para muridnya sebagai yatim piatu. Ya. Pertanyaannya, kalau dia yang dinubuatkan, apakah dia dikenal oleh para murid Yesus? Adakah catatan sejarah murid-murid Yesus mengenal dia ini? Tidak ada. Yang ada hanya klaim aja. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya. Kalau kita harus berkata jujur kepada mereka bahwa penghibur atau Roh Kudus atau roh penolong yang dalam bahasa Yunani disebut Parakletos itu sudah diutus oleh Yesus dan sudah diterima oleh para murid ketika mereka menerima Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 11. Ketika mereka menerima Roh Kudus itu, mereka menjadi berani mewartakan Kristus kemana-mana tanpa kenal lelah sampai kita saat ini. Sampai kepada kita saat ini, pengajaran yang mereka sampaikan. Jadi klaim mulai dari klaim Ulangan 18, mulai dari klaim juga Injil Yohanes dan seterusnya, terus diklaim. Tapi di lain sisi mereka mengatakan ini kitab palsu. Aneh. Ya. Orang-orang yang tidak punya pendirian dan konsistensi. Jadi Bapak Ibu, semua klaim-klaim kosong tadi, ya, Ulangan 18 ayat 18 itu hanya cocok untuk pribadi Yesus Kristus yang adalah puncak dan penggenapan segala wahyu ilahi. Bukan yang lain. Dia sungguh ilahi, sungguh manusia. Selamat malam, Brother Ignatius Loyola. Iya, selamat malam, brother. Apa kabar nih? Ya, puji Tuhan, sehat walafiat. Oke. Ya, silakan saudaraku. Iya, terima kasih sudah bisa bergabung lagi di sini. Saya pikir saya cuma ada beberapa orang lagi gitu. Ternyata saya sendiri ya yang bergabung. Ya, memang ini fenomena yang cukup ini ya. Kalau menurut saya apa yang dikatakan oleh kayak nama ini kan sudah diucapkan oleh banyak
polemikus Muslim ya sebetulnya kan sebelum-sebelumnya ya, dan ini juga sebetulnya bukan sesuatu yang hal yang yang baru kan. Jadi ini semacam seperti kaset rusak yang terus diputar terus kan gitu. Dan memang seringkali yang ini yang orang pun ada beberapa yang mungkin karena ada hal yang sifatnya tersihir, tetap saja ada yang istilahnya membenarkan gitu dengan ucapan-ucapan tentang adanya nubuatan gitu dari nabi sebelah gitu kepada yang juga kepada Alkitab. Jadi sebenarnya kan kisah terhadap nubuatan Muhammad atau nubuatan Nabi di RT 6 ya pada yang ditujukan ke Alkitab itu kan sebenarnya sudah kisah yang diambil sebetulnya ini dari kisah dari Muhammad sendiri yang waktu itu usianya 12 tahun ya sebetulnya. Waktu itu kan Abu Talib ya, itu kan Abu Talib ini kan pamannya gitu. Itu jadi pernah dia itu melakukan ekspedisi lah mereka itu ya, niaga lah dari Mekah itu ke Suriah lah waktu itu. Jadi kisahnya begitu gitu. Nah terus kemudian jadi si Abu Talib ini tak tega lah ceritanya meninggalkan ponakannya itu seorang diri di Mekah waktu itu, lalu mengangkat tubuh Muhammad ini dan mendudukan ya di atas hewan tunggangan. Terus kemudian dia berdagang sampai jauh ya, menempuh perjalanan darat kan menuju Suriah. Nah terus kemudian sebelumnya sampai ke Suriah atau misalnya bukan misalnya, jadi dia tibalah rombongan ini di sebuah tempat pertapaan, aku lupa namanya, itu namanya Busra kalau nggak salah. Itu dia antara lokasinya itu antara Suriah dan Hijaz ya gitu lokasinya itu, dan bertemu satu rahib ya yang bernama Buhairah. Nah Buhairah ini kan dia memeluk Nestor ya, Nestorian kan gitu. Dan kemudian dia melihat itu adanya Muhammad dengan tanda-tanda dianggap sebagai tanda kenabian lah gitu. Kemudian dia bicara gitu bahwa dia ini kan calon nabi karena diterangkat oleh kitab-kitab suci terdahulu gitu. Jadi kisah latar belakangnya seperti itu ya. Jadi ada pertemuan seorang rahib ya, yang kemudian dia melihat tanda-tanda itu, kemudian dibilang gitu bahwa tanda-tanda itu diterangkan di kitab-kitab suci terdahulu. Kalau kita lihat di Alkitab tidak ada tanda-tanda seperti itu ya gitu yang menerangkan tentang kenabian gitu. Jadi saya masih nge-track tanda-tanda ini ada di Alkitab di ayat mana gitu. Nah, terus kemudian Buhairah ini kan sebenarnya dia Nestorian yang sebetulnya menyempal kan gitu. Menyempal dan kalau dari kisahnya juga tidak diakui juga di umatnya sendiri atau di penganut Nestorian lainnya. Dan ini yang diterangkan di Quran kan. Nah, berkaitan dengan ulangan 18 nah ini kan sesuatu yang klaim yang sebetulnya tidak hanya di ulangan 18 ayat 18 tapi juga di ayat-ayat yang lain ya, seperti dulu itu pernah saya ingat itu di Yesaya 29:12 gitu. Tapi Yesaya di 29:12 itu tentang bacalah, kemudian dia tidak bisa membaca gitu. Nah, itu kan diklaim gitu bahwa itu malaikat berkata kepada seseorang gitu yang dianggap sebagai nabi, yang nabi ini tidak bisa membaca. Tapi kan sebetulnya ini blunder dan juga masuk ke jurang kan, karena pada saat di ayat 13-nya itu justru yang berkata itu dianggap sebagai kaum yang tidak disukai oleh Allah kan gitu karena kaum ini hanya menghafalkan saja gitu dari kitab yang dihafalkan kan gitu. Tapi ini kan sebetulnya kalau dikaitkan dengan demikian kan bisa menjadi salah satu hal yang bisa menjadi satu hal yang kontradiksi ya, meskipun sebetulnya ayat itu kan tidak konteksnya tidak ditujukan untuk konteks kenabian kan gitu.
Terus kemudian tentang Parakletos sendiri. Kalau ngelihat dari konteks Parakletos, itu sebetulnya klaim itu sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh seorang yang dikatakan nabi juga gitu, yang disebut sebagai Mani dalam sekte Manikaism gitu, dan Mani sendiri juga menyebut dirinya Parakletos gitu. Jadi bukan klaim hanya ditentukan misalnya dari umatnya kepada Muhammad ya gitu, atau klaim umatnya untuk Muhammad kan gitu. Tapi Mani pun mengklaim demikian. Tapi kita tahu gitu bahwa Parakletos itu diutus oleh Kristus gitu. Jadi pertanyaannya apakah Nabi ini diutus Allah atau diutus Kristus kan gitu. Itu kan pertanyaan krusial ya. Kalau misalnya kita menerima gitu ya oke lah gitu. Parakletos menunjukkan penabian, tapi harus konsekuen gitu pada saat Nabi ini diutus, Kristus mengutus Nabi ini gitu karena posisi dia sebagai Parakletos kan gitu. Artinya kan juga harus konsekuen bahwa Kristus yang mengutus itu adalah Tuhan gitu, karena kan setiap dikatakan dalam syahadatnya itu kan beliau sebagai utusan Allah gitu. Itu suatu konsekuensi yang logis ya, yang harus dimiliki atau yang harus diterima gitu pada saat mengakui dirinya sebagai mengklaim bahwa kenabiannya itu adalah juga sebagai Parakletos. Nah, berkaitan dengan ulangan ini sebetulnya saya bisa tampilkan ya, Mas ya. Halo, udah, Paman. Halo, Paman. Nah, ini saya cuma ini aja melihat, saya ingin menampilkan sebetulnya ya tentang satu presentasi lah gitu. Saya coba share saja. Saya izin ya, bisa ya, Paman?